Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Yudian Megita Taqwa dengan NIM G0024182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi di blok 2.2. Untuk soal di topik pertama, yaitu jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, traktus respiratorius superior ini terdiri atas organ-organ pernafasan yang terletak di luar kafum torak, yaitu yang pertama ada nasus, faring, dan laring. Nah, nasus ini saya akan menjelaskan dari bagian eksternusnya, itu ada os nasal, os maxilla, dan os frontal. Kartilagonya itu ada processus lateralis cartilago septinesi, cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, dan cartilago septinasi. Nah, kafum nasi ini terdiri dari dua apertura, yaitu apertura nasalis anterior yaitu nares, dan apertura nasalis posterior yaitu coana. Untuk regionnya ini ada vestibulum nasi, terus di bagian media ini sampai ke belakang itu regio respiratoria, dan bagian superior ini ada regio olfaktoria. Nah, apertura anterior ini atau nares itu menghubungkan kafum nasi dengan bagian inferior dari nasus externus dan lingkungan luar. Sedangkan yang posterior atau coanae ini membuka ke dalam nasofaring. Selanjutnya ada septum nasi. Septum nasi ini terletak di dinding medial yang memisahkan si kafum nasi dextra dan sinistra. Septum nasi ini terdiri dari yang pertama ada cartilago septinasi, ada vomer, lamina perpendicularis os ethmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, dan ada os palatinumnya. Next ada dinding lateral. Dinding lateral si kafum nasi ini punya 3 lengkukan tulang yang bertingkat atau yang disebut konka, yaitu ada konka nasalis superior, media, dan inferior. Konka nasalis ini membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. 4 saluran udara tersebut akan menjadi muara dari saluran-saluran di sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, ini dia sinus paranasal. Sinus paranasal ini terdiri dari yang pertama ada sinus maxillaris, terus ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Next ada faring. Faring ini merupakan muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dengan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring ini dibagi menjadi 3 regio atau parts berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring ini terletak di posterior dari nasus dan superior dari palatomol setinggi VC1-2. Sedangkan orofaring ini terletak di posteriornya kafum oris setinggi VC2-3. Kalau laryngofaring ini terletaknya di posteriornya laring setinggi VC3-5. Jadi yang paling superior itu nasofaring, media orofaring, dan inferior itu laryngofaring. Nah, nasofaring ini skelotopisnya VC1-2, fungsinya buat respirasi, terdiri dari coanae, optae, tonsilla, pharyngia, terus ada torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Untuk orofaring ini VC2-3, fungsinya untuk proses pencernaan, terdiri dari isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tonsilla palatina. Lalu ada laryngofaring setinggi VC3-5, terdiri dari fossa piriformis dan adductus laryngis.
Next ada laring. Laring ini merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Kalau istirahat, laring ini bakal terletak setinggi skeletopus VC3 sampai 6. Nah, skeleton laringes ini terdiri dari beberapa kartilago, yaitu ada thyroidea, cricoidea, epiglottis, terus cartilago arytenoidea, corniculata, cuneiform, sama triticea. Next ada kavitasnya. Kavitas laringes ini bangunan yang penting itu ada yang pertama ini aditus laringes, plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laringes. Ada ruang-ruang utama juga di laring, yaitu ada supraglottis, transglottis, dan subglottis. Supraglottis ini dari aditus laringes sampai plica vestibularis, transglottis dari plica vestibularis sampai plica vocalis, dan subglottis itu dari plica vocalis sampai ke cartilago cricoidea. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.